Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris dari kelas 5A Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancamarga Probolinggo. Di sini saya akan menjelaskan materi Akuntansi Manajemen 2 tentang biaya standar dan varian. Yang pertama ada biaya standar. Penyusunan tahapan. Standar sering digunakan dalam akuntansi manajerial dalam kaitannya dengan kualitas dan biaya atau biaya perolehan acquisition price, input yang digunakan dalam produksi barang atau penyedia jasa. Standar kuantitas dan harga ditetapkan untuk setiap input utama seperti bahan baku dan jam tenaga kerja. Standar kuantitas menentukan banyaknya unit input yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk atau menyediakan jasa. Standar harga menentukan jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap unit input. Selanjutnya, siapa yang menggunakan biaya standar? Yang menggunakan biaya standar adalah semua perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, jasa, makanan, dan nirlaba, menggunakan standar yang cakupannya tertentu. Pusat servis kendaraan seperti Firestone dan Sears misalnya seringkali menetapkan standar jam kerja untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu, seperti memasang karburator atau memperbaiki katup dan kemudian mengukur perbandingan kinerja aktual dengan standarnya. Restoran cepat saji seperti McDonald's memiliki standar pasti atas kuantitas daging untuk roti isi, sebagaimana halnya dengan standar biaya daging tersebut. Berikutnya ada penetapan biaya standar. Penetapan biaya standar dibagi menjadi dua. Yang pertama ada standar ideal atau ideal standar, dan yang kedua ada praktis atau praktikal standar. Yang pertama, standar ideal adalah standar yang dapat dicapai hanya dalam kondisi terbaik dan dibutuhkan tingkat usaha tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh karyawan. Manajer merasa bahwa standar ideal ini memacu adanya perbaikan yang berkesinambungan, bahwa mereka akan jarang memenuhi standar ideal. Namun, standar tersebut menjadi pengingat menggunakan standar ideal. Sebagian besar manajer merasa standar ideal cenderung dapat dari standar ideal sulit diinterpretasikan. Yang kedua, standar praktis adalah standar yang ketat namun dapat dicapai karyawan dan dapat dicapai melalui usaha yang wajar dan efisien dari karyawan. Rata-rata varian dari standar praktis menandakan pentingnya perhatian manajemen karena standar tersebut merepresentasikan varian dari suatu kondisi operasi normal. Standar praktis dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Penetapan bahan standar langsung. Harga standar per unit untuk bahan baku langsung mencerminkan biaya akhir dari bahan baku. Kuantitas standar per unit untuk bahan langsung mencerminkan jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk setiap produk jadi. Contohnya, setelah berkonsultasi dengan manajer produksi, ditetapkan harga standar timah sebesar $4 per pon. Manajer produksi menetapkan standar kuantitas timah sebesar 3 pon per sepasang sandaran buku. Menghitung biaya standar atas bahan baku langsung per unit jadi 3 pon per unit dikali $4 per pon sama dengan $12 per unit. Biaya sebesar $12 akan muncul dalam kartu biaya standar produk. Berikutnya penetapan standar tenaga kerja langsung. Standar harga dan kuantitas tenaga kerja langsung biasanya dinyatakan dalam satuan tarif tenaga kerja dan jam kerja. Tarif standar kerja per jam atau standar rate per hour untuk tenaga kerja langsung harus mencakup upah per jam, pajak kepegawaian, dan tunjangan karyawan. Waktu bagi tenaga kerja langsung yang diperlukan untuk menyelesaikan satu unit produk disebut dengan waktu standar per unit. Contoh, dengan menggunakan catatan upah dan hasil konsultasi dengan manajer produksi, menentukan tarif standar per jam kerja langsung sebesar $22. Manajer produksi menetapkan waktu standar untuk tenaga kerja langsung sebesar 0,50 jam kerja langsung per sepasang sandaran buku.
Menghitung biaya standar tenaga kerja langsung per unit produk. 0,50 jam kerja langsung per unit dikali $22 per jam kerja langsung sama dengan $11 per unit. Berikutnya ada penetapan standar overhead pabrik variabel. Standar harga dan kuantitas untuk overhead variabel biasanya dinyatakan dengan satuan tarif waktu. Tarif tersebut merepresentasikan bagian variabel dan tarif overhead ditentukan di muka seperti yang dibahas di bab perhitungan harga pokok pesanan waktu yang berkaitan dengan basis aktivitas yang digunakan untuk membebankan overhead ke unit-unit produk biasanya merupakan jam mesin atau jam kerja langsung. Contoh, diketahui membutuhkan waktu 0,50 jam kerja langsung per unit dan bagian variabel dari tarif overhead ditentukan di muka adalah $6 per jam kerja langsung. 0,50 jam kerja langsung per unit dikali $6 per jam kerja langsung sama dengan $3 per unit. Perhitungan biaya standar per unit dalam kurung standar cost per unit untuk overhead pabrik variabel sama dengan perhitungan bahan baku langsung atau tenaga kerja langsung kuantitas standar per unit untuk produk yang diperkenankan dikalikan dengan harga standar. Penggunaan standar dalam anggaran fleksibel. Biaya standar sebesar $12 per unit untuk bahan baku, $11 per unit untuk tenaga kerja langsung, dan $3 per unit untuk overhead pabrik variabel dapat digunakan untuk menghitung varian aktivitas dan pengeluaran yang telah dijelaskan di bab sebelumnya. Untuk mengilustrasikan laporan kinerja anggaran fleksibel, Colonial Pewter untuk bulan Juni ditunjukkan pada tampilan 10-3 berikut. Berikut adalah tampilan 10-3 dari Colonial Pewter laporan kinerja anggaran fleksibel biaya pabrik untuk bulan yang berakhir pada 30 Juni. Berikutnya ada model umum untuk analisis varian biaya standar. Penggunaan input yang terlalu banyak menghasilkan varian kuantitas tidak menguntungkan. Pembayaran terlalu tinggi untuk input menghasilkan varian harga tidak menguntungkan. Varian kuantitas atau quantity variance adalah perbedaan antara banyaknya input aktual yang digunakan dan banyaknya input yang seharusnya digunakan dan dinyatakan dalam dolar dengan menggunakan harga standar input. Varian harga atau price variance adalah perbedaan antara harga input aktual dan harga standarnya dikalikan dengan jumlah aktual input yang dibeli. Berikutnya ada varian kuantitas bahan baku. Varian kuantitas bahan baku atau materials quantity variance mengukur perbedaan antara kuantitas bahan baku yang digunakan dalam produksi dan kuantitas yang seharusnya digunakan menurut standar yang ditetapkan. Rumusnya, varian kuantitas bahan baku sama dengan dalam kurung AQ dikali SP tutup kurung dikurangi dalam kurung SQ dikali SP tutup kurung. AQ adalah kuantitas aktual yang digunakan, SP adalah standar harga, dan SQ adalah kuantitas standar yang diperkenankan untuk output aktual. Apabila diturunkan menjadi varian kuantitas bahan baku sama dengan dalam kurung AQ dikurangi SQ tutup kurung dikali SP. Berikutnya ada varian harga bahan baku. Varian harga bahan baku atau material price variance mengukur perbedaan antara jumlah yang dibayarkan atas kuantitas bahan baku tertentu dan jumlah yang seharusnya dibayarkan menurut standar yang telah ditetapkan. Rumusnya sebagai berikut. Varian kuantitas bahan baku sama dengan dalam kurung AQ dikali AP tutup kurung dikurangi AQ dikurangi buka kurung AQ dikali SP tutup kurung. AQ adalah kuantitas aktual yang dibeli dan SP adalah harga aktual, sedangkan SQ adalah harga standar. Apabila diturunkan menjadi varian harga bahan baku sama dengan AQ dikali buka kurung AP dikurangi SP tutup kurung. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.